Pak Sony juga nih, rekan saya ketika kita bikin tahun lalu 2022 di SBM ITB kita bikin program namanya STEMBA. STEMBA itu Sustainability Executive MBA. Nah, ini salah satu konten yang kita develop di situ adalah sebuah mata kuliah yang saya bikin namanya ESG, ya Environment, Social and Governance. Jadi memang menunjukkan bahwa sustainability dan juga nanti aspek ESG itu adalah sesuatu yang sedang tren saat ini dan semua orang ingin belajar ya dan sepertinya semua orang sedang sama-sama belajar. Nah, tetapi konsep sustainability dan ESG ini kadang-kadang sering dipertukarkan gitu ya. Jadi kalau kita baca beberapa literatur gitu apa sih bedanya sustainability dan ESG? Gampangnya kalau sustainability itu inside out, ya pandangan kita ya untuk berkontribusi kepada lingkungan, ya kepada masyarakat. Kita sebagai institusi kita ingin melakukan kontribusi positif terhadap lingkungan. Sementara kalau ESG itu adalah outside in, ya outside in adalah kita ingin mengemas perusahaan kita supaya tampak baik di mata investor terutama dan dengan terlihat tampak baik itu, perusahaan kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis, mendapatkan pendanaan. Dan kenapa itu penting? Karena saat ini pendanaan yang dipersyaratkan oleh para investor atau investment banking begitu adalah pendanaan-pendanaan yang ada di bisnis-bisnis yang bersih. Nah, ini yang baru kita baca hari ini ya, bahwa Pak Presiden resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia. Pak Presiden dalam acara pembukaan tadi juga menyampaikan bahwa ada potensi 3.000 triliun ya yang bisa dikembangkan dari Bursa Karbon ini. ESG bukanlah sebuah konsep yang sudah final, bukanlah sebuah konsep yang sempurna begitu ya, karena ESG sendiri adalah sesuatu yang tidak lepas dari kritik dan kadang-kadang yang mengkritik itu bukan main-main. Misalkan Elon Musk, nanti kita lihat ada Elon Musk beberapa kali mengkritik ya ESG, dia bilang ESG is a scam, ya kemudian dia sangat mengkritisi measurement yang ada di elemen-elemen ESG. Nah ini artikel di The Economist beberapa bulan yang lalu bilang bahwa ESG adalah the three letters that won't save the planet. Kenapa? Karena argumennya adalah bahwa ESG ini adalah hanya dilihat sebagai kosmetik saja, ya tidak menyelesaikan masalah dan kurang substansial dalam menyelesaikan problem-problem yang ada di dalam lingkungan, di dalam society, dan juga di dalam tata kelola. Ya kita kenal dengan istilah greenwashing ya. Ini hanya sebagai kosmetik saja supaya kita tampak baik, terutama di depan investor. Jadi kalau tampak baik, ya rating kita bagus, kita dapat pendanaan. Dan karena ESG adalah sebuah konsep yang baru, sehingga beberapa perbedaan itu sering kali terjadi. Kemudian tidak terlalu jelas insentifnya. Kalau saya sudah dapatkan rating ESG yang bagus, and then what? What is the benefit that I could get from having a good ESG rating? Ini nggak terlalu jelas. Nah ini salah satu kritik juga yang tadi saya ceritakan. Ada Elon Musk, ini cukup baru, Juni 2023. Ini dia di platform yang dia miliki, Twitter, sekarang namanya X. Dia cerita di sini why ESG is the devil, ya karena menurut artikel ini, menurut standar ESG-nya Standard & Poor gitu ya, tobacco companies lebih baik ratingnya dibandingkan dengan Tesla. Di sini kita lihat ada BAT, gitu, ada Philip Morris, kemudian ada Shell gitu ya. Nah Tesla ada di sini. Ini yang membuat Elon Musk kesel gitu ya dan menganggap bahwa ESG itu ya sesuatu scam aja gitu. Jadi orang tidak terlalu serius untuk memperlakukan rating-rating yang ada di ESG. Kenapa banyak perusahaan semakin tertarik untuk ikut ke dalam pengukuran ESG? Karena ini seperti circle of ESG begitu ya. Karena kalau perusahaan ingin mendapatkan investasi begitu ya, sekarang para donor, misalkan investor, bank gitu ya, atau venture capital gitu, mereka juga melihat proses bisnisnya benar nggak, dia dampak lingkungannya bagus nggak, dia berkontribusi positif terhadap masyarakat nggak. Ya, jadi mereka dari sisi financing juga mereka tertarik untuk menyalurkan kredit yang proses bisnisnya bersih juga.